Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Yesaya pasal 38 ayat 5 bagian A saja yang berkata seperti ini. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpai satu doa yang dijawab Tuhan. Tentunya kita rindu setiap kita, doa-doa kita, permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Dan ini adalah satu pengalaman dari seorang yang bernama Hizkia. Dari hal ini kita melihat bahwa Hizkia menceritakan 3 hal penting di dalam doanya untuk mengingatkan Tuhan bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, bahwa dia ingin beritahukan bahwa dia setia. Kedua, dia katakan aku ini tulus hati, aku ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, dia katakan aku sudah melakukan apa yang baik di matamu. Nah, 3 hal inilah yang diakui oleh Hizkia kepada Tuhan. Nah, saya tidak bicara dulu soal bagaimana perbuatan itu yang mengakibatkan Tuhan menjawab doanya. Tetapi mari kita lihat orang yang jelas-jelas dikatakan di sini telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia, orang yang sudah tulus ikut Tuhan, orang yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan katakan, kau tidak lama lagi akan mati. Secara manusia tentunya kita berpikir, orang yang seperti itu telah hidup setia di hadapan Tuhan, orang yang tulus hati, orang yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dia punya hak istimewa, privilege, sehingga dia dapat perlakuan khusus. Alkitab mencatat di sini dia sakit dan sudah mau mati. Tuhan katakan melalui seorang hamba Tuhan diberitahukan kepada Hizkia, suruh buat surat wasiat bahwa engkau tidak lama lagi akan meninggal. Jadi dengan kata lain jelas kita berjumpa dengan suatu kenyataan bahwa hidup yang setia kepada Tuhan, hidup yang tulus hati kepada Tuhan, hidup yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan, bukan berarti orang-orang itu nggak pernah sakit. Tidak berarti orang-orang itu tidak mungkin untuk mengalami kematian. Ternyata Tuhan ingatkan kepada Yesaya, beritahukan kepada Hizkia, dia memang orang baik, orang setia, orang yang taat, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan bilang kau harus mati. Dan disinilah kita melihat bahwa yang Tuhan lihat adalah doa dan air mata. Bukan karena dia baik. Banyak orang yang berbuat baik juga tidak ditambah umurnya. Banyak orang yang taat, setia ikut Tuhan, tidak ditambah umurnya. Kita bisa melihat seorang nabi yang bernama Elia. Dia punya murid Elisa. Dia sakit, dan Alkitab katakan dia sakit sampai mati. Apa yang kurang pada Elia? Dia nabi yang luar biasa juga. Apa yang dia tidak lakukan? Dia taat, dia setia, tapi perjalanan hidupnya mengalami begitu banyak hal sampai pada akhirnya dia harus sakit sampai dia mati.
Dari hal itulah kita diingatkan bahwa apa yang kita buat kepada Tuhan, ketaatan kita, kesungguh-sungguhan kita, kesetiaan kita, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itulah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Itu bukan untuk menjadikan kita selalu dapat hak istimewa, bukan. Tapi itulah kasih kita kepada Tuhan. Itulah wujud pernyataan cinta kita kepada Tuhan. Bukan mencari itu sebagai alasan untuk selalu ditolong, untuk selalu dijawab. Sebab itu Tuhan hanya katakan, aku mendengar doamu, bukan perbuatanmu. Aku mendengar doamu dan kulihat air matamu. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan selalu berpikir saya sudah setia, saya sudah sungguh-sungguh, saya taat, biar doa kurang, pasti Tuhan tolong. Tidak bisa. Doa adalah hubungan yang jauh lebih jelas dari wujud kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Ketaatan kita karena kita mau buktikan kita mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, itulah hubungan pribadi kita secara khusus dengan Tuhan. Dan itu adalah bahagian yang indah, yang mulia, karena pada waktu itulah terjadi komunikasi dua arah antara bumi dan sorga, antara manusia yang tinggal di dunia yang terbatas dengan pribadi Allah yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah melupakan kita yang terbatas ini. Sebab itu kita melihat bahwa doa itu berbeda dengan kesetiaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Tuhan. Karena doa adalah hubungan jelas. Karena itu Yesus katakan, kalau berdoa, berdoalah kepada Bapamu yang di sorga. Berarti kita di bumi ini berkomunikasi dengan sorga. Dan kita minta, biarlah kerajaannya datang di bumi ini. Biarlah kekuasaannya, wewenangnya nyata di bumi ini, melalui hubungan doa kita dengan Dia dan melalui air mata kita. Sebab itu kita menjumpai firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara. Memang Hizkia berkata, Tuhan, aku ini sudah setia. Maksudnya apa sih yang kurang? Aku ini tulus, apa sih yang aku nggak buat? Aku ini telah melakukan apa yang baik. Dengan kata lain, apa sih yang tidak baik yang aku buat? Begitu banyak hal-hal yang disampaikan oleh Hizkia, tapi Tuhan tidak menjawab itu. Tuhan hanya mengingatkan bahwa ketika kita berdoa, itulah wujud persekutuan kita dengan Tuhan, yang jauh lebih intim, yang jauh lebih erat. Karena di saat kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Bapa kita di sorga. Kita membangun hubungan, kita membangun komunikasi, kita membangun hubungan yang begitu dekat. Yesus saja, anak Allah, setiap hari, pagi-pagi buta, dia berdoa. Bahkan pernah dia gunakan semalam-malaman dia berdoa. Kenapa? Dia rasa lebih intim di dalam doa. Dia merasa lebih akrab, lebih dekat di dalam doa. Dari sekedar menunjukkan kesetiaan, menunjukkan ketaatan, dan melakukan semua yang baik. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, jangan lupa apa yang kita kerjakan itulah ketaatan kita kepada Tuhan. Kita setia itu taat. Kita melakukan yang benar di mata Tuhan itu ketaatan. Kita melakukan banyak hal yang mempermuliakan Tuhan itu ketaatan. Tetapi hubungan yang jauh lebih erat itulah persekutuan, intimasi kita dengan Tuhan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi hari ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami percaya bukan karena dengan perbuatan baik kami
kami diperkenankan Tuhan. Tetapi karena iman percaya kami kepadamu, Engkau berkenan kepada kami. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami diingatkan melalui pengalaman Hizkia. Dia boleh baik, dia boleh setia, dia boleh taat, tapi dia juga mengalami kondisi manusia biasa yang lemah dan sakit, bahkan hampir mati. Tetapi kami melihat bahwa Tuhan menjawab di dalam doanya dan air matanya. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang perlu kami bangun dalam setiap pribadi kami dengan Tuhan. Karena kami percaya hubungan pribadi kami jauh lebih penting dari sekedar kami kelihatan baik, kami kelihatan melakukan kehendak Allah, kami setia dan dengar-dengaran. Tetapi kami mohon kiranya Tuhan menolong kami yang akan pergi bekerja, yang berbisnis, kuliah, maupun yang di rumah, untuk senantiasa di mana saja membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu dekat. Karena kami percaya Engkau selalu ingin dekat dengan kami. Engkau selalu ingin mempergunakan waktu yang terbaik untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Sebab itu kami boleh melihat di dalam Alkitab ada beberapa orang yang membangun hubungan dengan Engkau dan mereka sudah kembali ke surga tanpa melalui kematian. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu, tolong kami supaya kami juga dapat membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Di mana saja kami berada, kami tidak melupakan Engkau, karena kami dapat mengangkat hati kami untuk bersekutu dengan Engkau dimanapun kami berada. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya sepanjang hari ini kami tidak disibukkan, dilupakan dengan kesenangan, dengan hiburan, dengan kesukaan semu, tetapi kami dapat menggunakan waktu-waktu yang ada untuk intim dengan Tuhan melalui doa-doa kami, melalui air mata kami, sebagai tanda sukacitanya kami bersekutu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau tidak jauh dari kami, Engkau hanya sejauh doa kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa besok saudara bisa mengikuti ibadah jam 8 pagi secara online di YouTube channel, di Facebook page, dan di Instagram GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.